Halo guys, di sini saya akan mempresentasikan sesi pertama dari tugas kami dari mata kuliah Entrepreneurship 3, di mana tugas kami ini membuat video mempresentasikan tentang value proposition canvas. Nah, jadi tim kami di sini ada 4 orang. Yang pertama itu saya atas nama Muhammad Tantoy Johari, yang kedua itu Rizky Ardila Sapitri, yang ketiga Ninka Malamaha, dan yang keempat Jamaluddin. Nah, jadi produk yang ingin kami bawakan di sini itu adalah nastar, di mana gens dari nastar ini adalah yang pertama itu rasa tradisional. Pelanggan menikmati rasa otentik kue nastar yang mengingatkan mereka pada kenangan masa kecil atau momen bersama keluarga. Yang kedua, kemudahan. Nah, jadi di sini pelanggan mencari kue nastar sebagai pilihan praktis untuk dinikmati bersama teh atau kopi saat bersantai. Yang ketiga, visual yang indah. Bagi beberapa pelanggan, membeli kue nastar yang lezat dan indah secara visual bisa menjadi cara untuk merayakan atau membagikan momen-momen di hari yang penting. Kemudian, untuk gen kreatornya, yang pertama itu rasanya autentik. Nah, rasanya produk kami ini memiliki atau menawarkan rasa yang otentik dan khas, yang menciptakan pengalaman kuliner yang autentik dan memuaskan bagi pelanggan. Yang kedua itu convenience. Dengan rasa yang lezat dan kemasan yang praktis, nastar kami menyediakan kemudahan dalam menikmati makanan penutup yang lezat tanpa harus repot membuatnya sendiri. Nah, jadi di sini kami juga akan membahas tentang pains. Nah, untuk pains itu yang pertama ketersediaan. Kue nastar kemungkinan tidak selalu tersedia secara konsisten di tempat-tempat yang terjangkau oleh pelanggan. Yang kedua itu kualitas yang rendah. Pelanggan mungkin kesulitan menemukan kue nastar yang memenuhi standar rasa dan tekstur yang diinginkan. Yang ketiga, harga mahal. Beberapa pelanggan mungkin menghindari membeli kue nastar karena harga yang dianggap terlalu tinggi untuk produk tersebut. Nah, selanjutnya untuk relieversnya. Yang pertama itu time saving. Dengan membeli nastar kami, pelanggan tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga untuk membuat nastar dari awal, mengurangi beban dan stres dalam mempersiapkan makanan penutup untuk acara atau perayaan. Yang kedua, konsistensi. Pelanggan tidak perlu khawatir tentang kualitas rasa atau konsisten nastar yang mereka beli dari kami, karena kami menjamin konsistensi dalam setiap produk-produk kami. Yang ketiga, affordability. Meskipun kami menawarkan produk berkualitas tinggi, harga nastar kami tetap terjangkau, memungkinkan pelanggan menikmati kelezatan premium tanpa harus mengurangi dompet mereka. Kemudian untuk customer jobsnya itu yang pertama, memenuhi kebutuhan rasa. Pelanggan mencari kue nastar yang dapat memuaskan hasrat mereka dan rasa tradisional yang kaya dan autentik. Yang kedua, memberikan kepuasan pada acara khusus. Nah, pelanggan ingin memberikan pengalaman yang memuaskan kepada tamu mereka dengan menyajikan kue nastar yang berkualitas tinggi dan lezat. Nah, di sini selanjutnya kami akan membahas tentang problem. Nah, problem yang pertama itu ketersediaan terbatas. Beberapa konsumen mungkin menghadapi kesulitan dalam menemukan nastar yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan preferensi mereka di toko-toko lokal atau online. Yang kedua itu harga yang mahal. Nah, beberapa konsumen mungkin menganggap harga produk nastar yang berkualitas tinggi sebagai hambatan untuk membelinya secara teratur. Nah, yang ketiga itu konsistensi rasa dan kualitas. Konsumen mungkin khawatir bahwa nastar yang mereka beli tidak akan memiliki konsistensi rasa dan kualitas yang sama setiap kali mereka membeli. Nah, selanjutnya di sini kami akan memberikan solusi. Untuk solusi yang pertama itu kami melakukan riset terhadap pasar, di mana riset yang kami lakukan ini bertujuan untuk mengetahui preferensi calon pelanggan di daerah tempat cabang dari toko kami yang akan kami buka. Nah, selain itu, kami juga akan melakukan riset dan development agar kualitas dari produk ini dapat meningkat secara konsisten. Yang kedua itu, kami melakukan kerjasama dengan para supplier agar mendapatkan bahan baku yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Solusi yang ketiga, kami open-minded terhadap kritik dan saran dari para konsumen agar dapat meningkatkan kualitas produk kami. Selain itu, kami juga menggunakan Google My Business sebagai tempat promosi dan tempat para konsumen menyampaikan pendapat positifnya terhadap makanan kami di kolom komentar. Nah, hal ini bertujuan untuk membantu para calon konsumen yang ragu agar nastar kami mereka tidak ragu lagi untuk membeli nastar kami. Nah, kemudian yang ketiga, kami open minded terhadap kritik dan saran dari para konsumen agar dapat meningkatkan kualitas produk kami.
Nah, selain itu, kami juga menggunakan Google My Business sebagai tempat promosi dan tempat para konsumen menyampaikan pendapat positifnya terhadap makanan kami di kolom komentar. Hal itu bertujuan untuk membantu para calon konsumen yang ragu dengan nastar kami, agar mereka tidak ragu lagi untuk membeli nastar kami. Nah, kemudian di sini untuk nastar kami sendiri, kami membuatnya dengan memiliki rasa yang tradisional dan autentik, sehingga nanti banyak orang yang memang betul-betul menginginkan nastar dengan rasa yang tradisional itu, jadi tidak susah lagi mencari nastar yang dengan rasa yang tradisional dan autentik. Kemudian yang kedua itu rasa manis yang dapat meningkatkan mood. Di sini seperti yang kita ketahui, rasa manis dari makanan yang kita makan itu dapat meningkatkan mood kita. Kemudian visual yang menggugah selera. Di sini kami mencoba membuat dan terus konsisten membuat nastar dengan visual yang menggugah selera, di mana nanti kami akan membuat sedemikian rupa agar konsumen memiliki minat yang lebih tinggi terhadap nastar kami. Berikutnya adanya intellectual research, di mana ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu formula. Formula ini digunakan untuk membuat resep-resep apa aja yang dibuat dalam pembuatan nastar. Yang kedua adalah branding. Branding ini maksudnya adalah di mana kita membranding nama perusahaan kita agar dikenal oleh masyarakat luas dan calon konsumen. Yang terakhir adanya customer database. Customer database ini adalah di mana data-data database disimpan oleh perusahaan kami. Berikutnya adanya physical care research. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bagi tepung. Tepung digunakan untuk membuat adonan, telur, selai nanas, keju, mangkok, sendok dan spatula, oven dan loyang. Berikutnya adanya financial care research, di mana kami menggunakan dua. Yang pertama adalah cash dan investasi. Berikutnya adanya human care research, di mana ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah people, di mana orang-orang yang digunakan dalam pembuatan nastar ini. Yang kedua adalah research, penelitian. Yang ketiga adalah kreatif, dan yang terakhir adalah konsultan. Direct and indirect material. Di sini terdiri dari beberapa bagian untuk pembuatan nastar. Yang pertama adanya susu, telur, spatula, gula, timbangan, loyang, cetakan, mixer, susu, tepung, dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan adalah yang pertama mempermudah pelanggan untuk mencari nastar untuk acara atau perayaan di hari biasa, menghemat waktu pelanggan ketika mempersiapkan makanan penutup untuk acara perayaan. Yang terakhir adalah riset. Riset ini memberikan berbagai varian, melakukan segmen terhadap varian nastar. Berikutnya adanya ide profil, di mana riset development. Yang kedua, survei pasar. Yang ketiga, product development. Yang keempat, marketing. Yang kelima, open pop-up store. Yang terakhir adalah promosi. Berikutnya ada story branding. Di sini kami menjelaskan, seorang Siti yang seorang introvert tiba-tiba kedatangan tamu. Tini bingung mau menyuguhkan apa untuk tamunya. Kemudian, Tini mencari toko menjual makanan manis terdekat. Akhirnya Tini menemukan toko yang menjual nastar di IG dan kemudian mengunjungi toko tersebut untuk membeli nastar yang akan disuguhkan ke tamunya. Ketika sang tamu memakan hidangan yang disajikan, sang tamu merasa bahagia karena nastar yang sangat enak dan cita rasa tradisional. Mulai saat itu, Tini menjadikan toko itu sebagai toko pertama yang ia kunjungi ketika ada tamu atau acara di rumahnya. Selanjutnya statement and problem, yaitu yang pertama, ibu rumah tangga yang sibuk mencari makanan penutup yang cepat dan mudah disiapkan. Yang kedua, pemburu hadiah yang spesial dan berkesan untuk teman, keluarga, atau rekan kerja dan melihat nastar yang sebagai pilihan yang unik dan lezat. Yang ketiga, penggemar kuliner makanan baru dan autentik. Dan yang keempat, anak remaja yang suka makanan manis. Selanjutnya, what? Yang pertama yaitu rasa yang autentik.
konsumen mengharapkan bahwa nastar yang mereka beli memiliki rasa yang otentik dan khas, seperti mereka kenal dari nastar yang dibuat secara tradisional. Yang kedua, kualitas yang tinggi. Harapan konsumen akan kualitas bahan dan proses pembuatan termasuk penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi dan standar produksi yang tinggi untuk menghasilkan nastar yang lezat dan yang bermutu. Yang ketiga, kemudahan dalam mengonsumsi. Konsumen mengharapkan produk nastar yang mudah disajikan dan dinikmati, baik secara cemilan di rumah maupun sebagai hadiah untuk acara-acara khusus. Yang keempat yaitu harga yang wajar. Meskipun menginginkan kualitas premium, konsumen juga mengharapkan agar harga produk nastar tetap terjangkau dan sesuai dengan nilai yang mereka terima. Selanjutnya yaitu bearish. Kendala yang dihadapi konsumen adalah konsisten rasa. Yang pertama, waktu dan tenaga. Banyak konsumen mungkin mengalami kendala dalam menyediakan waktu dan tenaga untuk membuat nastar sendiri di rumahnya masing-masing, terutama jika mereka memiliki jadwal yang padat atau tuntutan lainnya yang membatasi waktu luang mereka. Yang kedua yaitu keterampilan dan pengetahuan. Beberapa konsumen mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk membuat nastar dengan hasil yang memuaskan, terutama jika mereka tidak terbiasa dengan proses memasak atau baking. Yang ketiga, ketersediaan bahan dan peralatan. Sebagian konsumen mungkin menghadapi kesulitan dan mendapatkan bahan-bahan yang berkualitas tinggi atau peralatan yang diperlukan untuk membuat nastar, terutama jika mereka tinggal di daerah yang terpencil atau memiliki akses terbatas di toko-toko spesial. Dan selanjutnya, cost. Yang pertama, rasa yang autentik. Konsumen berharap bahwa nastar yang mereka beli memiliki rasa yang otentik dan khas, seperti yang mereka kenal dari nastar yang dibuat secara tradisional. Yang kedua, kualitas yang tinggi. Harapan konsumen agar kualitas bahan dan proses pembuatan, termasuk penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi dan standar produksi yang tinggi untuk menghasilkan nastar yang lezat dan bermutu. Yang ketiga, kemudahan dalam konsumsi. Konsumen mengharapkan produk nastar yang mudah disajikan. Yang selanjutnya, emotion. Ketidakpuasan ketika membeli produk nastar. Dan yang selanjutnya, kesenangan. Rasakan kesenangan saat mengonsumsi nastar yang membuat mereka merasa bahagia dan terpuaskan, terutama jika itu merupakan cemilan atau makanan penutup favorit mereka. Yang selanjutnya, kelezatan. Konsumen mungkin merasakan kelezatan saat mencicipi nastar, terutama jika itu menghasilkan sensasi yang memanjakan lidah dan menyenangkan indera penciuman mereka. Yang selanjutnya yaitu fitur. Rasa yang autentik. Nastar umumnya dikenal karena rasa yang khas seperti rasa manis dari selai nanas yang diaplikasikan di atas adonan tepung yang lembut. Yang selanjutnya, tekstur yang menggoda. Nastar biasanya memiliki tekstur yang renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalamnya, menciptakan pengalaman yang memuaskan di setiap gigitannya. Yang selanjutnya, varian rasa. Beberapa produsen dapat menawarkan berbagai varian rasa seperti nastar coklat, nastar keju, atau nastar dengan tambahan kacang-kacang atau rempah-rempah untuk memberikan variasi kepada konsumen. Yang selanjutnya, kemasan yang praktis. Produk nastar sering dijual dalam kemasan yang praktis seperti toples atau kotak sehingga mudah disimpan dan diambil untuk dinikmati kapanpun dibutuhkan. Yang selanjutnya, personalisasi. Beberapa produsen atau penjual dapat menawarkan layanan personalisasi di mana konsumen dapat memesan nastar dengan ukuran rasa atau dekorasi tertentu sesuai dengan preferensi mereka. Yang selanjutnya, fungsi. Makanan penutup nastar berfungsi sebagai makanan penutup yang lezat dan memuaskan, cocok untuk disajikan setelah makan besar atau sebagai cemilan di antara waktu makan. Dan yang kedua, hadiah. Nastar dapat menjadi pilihan hadiah yang populer untuk berbagai kesempatan, seperti perayaan ulang tahun, pernikahan, atau liburan, karena mereka cocok disesuaikan oleh banyak orang dan mudah dikemas.
Yang ketiga yaitu tradisi dan kebudayaan. Di beberapa budaya, nastar adalah bagian penting dari tradisi kuliner, khususnya selama perayaan seperti Idul Fitri atau Natal, dan fungsi untuk memperkuat ikatan sosial dan kekeluargaan. Dan yang keempat yaitu pilihan cemilan sehari-hari. Nastar juga bisa menjadi pilihan cemilan sehari-hari yang menyenangkan untuk dinikmati bersama cangkir teh atau kopi, baik di rumah atau di tempat kerja. Dan yang terakhir, menyajikan tamu. Nastar dapat digunakan untuk menyambut tamu dengan hangat, baik sebagai hidangan ringan di pesta atau sebagai hadiah tamu yang berkesan.